Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang di video kali ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara pembuatan atau formulasi dari kapsul jahe merah. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum lanjut ke video, saya akan memberikan pengantar sedikit bahwa video ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oke, jadi saudara-saudari semua, Bapak Ibu tentu sudah mengenal kalau saya perlihatkan gambar seperti ini, paracetamol. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui semua apa manfaat dari obat ini. Kemudian jika saya melihatkan lagi ini bukan barang langka lagi, bukan obat yang asing lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Ini adalah antibiotik yang lazim ditemui, dua obat ini, paracetamol dan amoxicillin ini. Namun tahukah Bapak Ibu teman-teman semua bahwa obat-obat ini yang sangat kita kenal itu mungkin kita tahu bahwa efeknya itu sangat tidak ada, efek sampingnya maksud kami, dan ternyata dilaporkan bahwa paracetamol itu bisa menyebabkan seperti ini ya, bisa disaksikan pada gambar dan seperti ini yang disebabkan oleh antibiotik itu. Lalu kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ya, karena pada prinsipnya sebenarnya bahwa semua zat kimia, dalam hal ini obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu seperti ini perjalanannya. Ya, seperti ini perjalanannya, zat kimia apapun itu, mau itu berupa herbal atau mau berupa yang sintesis. Yang sintesis artinya adalah yang dibuat sendiri oleh manusia. Contohnya dua obat yang tadi. Nah, jangan kita terkecoh dengan bahan-bahan alami bahwa semuanya zat apapun itu yang memiliki kandungan kimia di dalam, bahwa semuanya itu akan menyebabkan dua hal. Ada respon klinik namanya, yaitu kalau bukan efektivitas atau efek yang kita inginkan seperti paracetamol tadi, kalau bukan pereda panasnya atau penurun nyerinya yang kita dapatkan, maka akan kita dapatkan efek toksiknya. Nah, dengan kata lain ada dua ini yang bisa terjadi. Kalau bukan efektivitasnya yang kita dapat, itu ada efek toksiknya. Dan prinsipnya semua obat pasti begitu. Mau itu obat alami, mau itu obat sintesis atau yang dibuat sendiri oleh manusia itu. Nah, itu bisa terjadi hal ini. Karena ini rahasia sebenarnya nih. Ini rahasianya. Nah, karena katanya semua zat kimia itu adalah racun. Yang membedakan racun dengan obat itu adalah dosisnya. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan herbal? Karena ada stigma, ada paradigma belakangan ini bahwa back to nature katanya. Ya, apakah tidak ada efek sampingnya? Nah, tadi sudah saya disclaimer di awal sebelumnya bahwa zat apapun itu pasti ada dua yang bisa terjadi. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu, zat kimia apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu, ada dua hal yang bisa terjadi. Kalau bukan efek toksiknya, maka efek yang kita inginkan. Lalu apa yang perlu diperhatikan? Kata Paracelsus yang tadi, yang di sini nih. Ini Paracelsus, bapak ilmu toksikologi atau bapak ilmu racun, bapak ilmu terkait dengan pengobatan, bahwa semua zat kimia itu adalah racun, semua obat adalah racun, yang membedakan adalah dosisnya atau efek yang kita inginkan. Lalu apa solusinya? Nah, penggunaan obatnya harus rasional, dan yang kedua penggunaan obat herbal itu, kalau kita gunakan obat herbal harus berdasarkan bukti klinis. Dan kalau obat-obat sintesis itu obat-obat yang ada di rumah sakit, puskesmas, di klinik, di apotek, itu kan sudah terbukti berdasar bukti klinis ya. Kalau itu obat-obat sintesis yang sudah beredar secara luas gitu ya, dan sudah diresepkan oleh dokter biasanya atau klinisi biasanya, nah itu sudah teruji klinik. Nah, herbal pun harus seperti itu. Herbal pun kalau digunakan itu harus ada bukti kliniknya. Karenanya pada formulasi kapsul jahe merah sendiri pada kali ini itu kami akan memberikan bukti-bukti klinisnya, dan harus rasional penggunaannya. Nah, ini langsung saja nih, bagaimana formulasi kapsul dari jahe merah itu sendiri. Nah, ini tadi karena harus berdasarkan bukti klinis. Nah, ini adalah bukunya terkait dengan yang kami gunakan. Kemudian ini ada beberapa jurnal yang di sini, dan yang semuanya itu kalau mau Bapak Ibu, saudara-saudari semua mau melihatnya, ini isinya terkait dengan jahe merah di sini. Sangat banyak tulisannya terkait dengan jahe merah itu sendiri.
dan di jurnal-jurnal tadi pun dibahas. Nah, saya merangkumkan supaya tidak supaya efisien seperti itu. Dan tujuan kami memberikan tadi pengantar di awal terkait dengan hal ini, terkait dengan bukunya, kemudian terkait dengan jurnalnya adalah bagaimana saudara-saudari semua, Bapak Ibu semua bisa memahami bahwa apa yang kami berikan ini itu adalah berdasarkan bukti klinis dan penggunaannya nanti rasional. Nah, ini rangkumannya bahwa khasiat dan kegunaannya itu salah satunya adalah meningkatkan kekebalan tubuh karena di sana ada antioksidannya yang tinggi dari si jahe merah ini. Kemudian dia bisa sebagai anti nyeri, pusing, sakit kepala, anti mual muntah, kemudian sakit perut atau nyeri perut itu sendiri. Kenapa? Karena katanya kandungannya di situ ada namanya gingerol namanya. Namanya adalah gingerol. Kemudian ada shogaol, gingerdiol, dan paradol, nama-nama kandungannya di dalam jahe itu. Dan masih banyak lagi kandungannya, tapi yang paling terkenal ini nih, namanya adalah gingerol. Kemudian harus ada peringatannya, perhatian atau kontraindikasinya. Jadi hati-hati penggunaannya pada ibu hamil, orang yang memiliki tekanan darah tinggi, kemudian anak-anak yang demam. Kemudian ada kondisi batu empedu. Jadi kalau orang ada batu empedunya nggak boleh pakai jahe ini, nggak boleh minum kapsul jahe yang akan kita buat nantinya. Kemudian bisa saja kalau pada orang dengan gangguan pembekuan darah. Nah, makanya itu dikontraindikasikan. Artinya apa? Tidak bisa diberikan atau harus diberikan dengan hati-hati kalau orang-orang dengan kondisi ini. Nah, katanya literaturnya seperti itu. Nah, ini efek sampingnya nih. Nah, kalau tadi kontraindikasi itu nggak boleh diberikan pada orang-orang dengan kondisi tersebut. Ya, jadi pada kondisi ibu hamil ya itu nggak boleh diberikan, harus hati-hati pemberiannya. Efek sampingnya, kalau efek samping itu bisa terjadi kalau salah dosisnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi harus sesuai dengan dosisnya. Nah, bisa terjadi gangguan pencernaan. Nah, bisa terjadi gangguan saraf. Bisa terjadi aritmia jantung. Aritmia jantung itu denyut jantungnya itu dia tidak iramanya itu tidak normal ya. Iramanya tidak normal ya. Denyut jantungnya dia tidak normal. Itu namanya adalah aritmia jantung. Kadang dia cepat, kadang dia lambat, itu namanya aritmia jantung. Nah, itu bisa terjadi efek sampingnya kalau jahe. Kenapa bisa terjadi? Kalau dia dosisnya tidak sesuai. Nah, maka efek sampingnya terjadi. Kalau kontraindikasi sekali lagi itu tidak boleh digunakan pada kondisi-kondisi ibu hamil misalnya gitu ya. Kemudian kalau efek samping itu bisa terjadi karena kesalahan dosis biasanya. Nah, ini dosisnya nih. Nah, diingat-ingat 0,3 sampai 1,5 gram dalam satu hari. Nah, ini dosisnya. Dosis penggunaan dari jahe merah itu sendiri. Nah, lalu bagaimana pengaplikasiannya? Sebentar, gampang. Nah, nanti ada videonya. Nah, ini cara formulasi kapsul jahe merah. Jadi ini intinya nih, bagaimana cara formulasi dari kapsul jahe merah itu sendiri. Nah, ada sekitar 6 langkah untuk formulasi dari kapsul jahe merah. Namanya mulai dari sortasi basah dan pencucian, ada perajangan, pengeringan, dibuat jadi simplisia, kemudian diisi kapsulnya dan pengemasan. Jadi cukup mudah, ya cukup mudah. Nah, jadi kalau sortasi basah ini dan perajangan itu dipotong kecil-kecil. Kalau sortasi basah dipilih-pilih jahe merahnya itu yang bagus kondisinya. Oke, sortasi basah videonya berikut. Bahwa sortasi basah itu adalah bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari semua pada saat pencucian tadi ya. Jadi sortasi basah saya merangkum videonya dengan pencucian. Jadi bagaimana pada saat sortasi basah itu bagaimana kita memilih jahe merah yang baik itu kemudian kita cuci. Nah, setelah lakukan proses sortasi basah dan pencucian itu, kemudian dilakukan proses perajangan. Nah, proses perajangannya seperti berikut. Ya, dipotong kecil-kecil. Setelah tadi dibersihkan, kemudian kita potong. Ya, potong sekitar kurang lebih setengah senti, gitu ya. Dipotong dengan seragam, dipotong kecil-kecil. Nah, ini prosesnya, Bapak Ibu saudara-saudari semua bisa melihat di dalam video. Kemudian ada proses pengeringan. Jadi yang sudah dipotong kecil-kecil yang tadi ya kita keringkan. Nah, kalau pengeringannya itu bisa dua metodenya. Bisa pakai oven. Nah, kalau di laboratorium kami punya oven. Jadi kami bisa mengeringkan pakai oven di suhu kurang lebih 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah,
Nah, yang kedua, metodenya bisa dijemur langsung di bawah sinar matahari. Nah, tapi ini kalau bahasa dijemur langsung, sebentar ada videonya, itu tidak boleh kena matahari langsung, akan tetapi diberikan kain putih. Nah, setelah ditata dengan baik ini dikeringkan pada oven. Ya, dikeringkan pada oven suhu 40 sampai 70 derajat Celcius. Nah, ini ovennya kalau di laboratorium. Nah, namun kalau tidak ada oven, nah itu pengeringannya bisa juga dengan matahari langsung, dijemur pakai matahari langsung. Untuk proses pengeringan dari rimpang jahe yang sudah kita rajang yang tadi. Nah, ini adalah proses pengeringan pada matahari langsung. Bapak Ibu saudara-saudari bisa melihat pada video. Nah, ini proses pengeringannya dengan menutup kain hitam. Jadi tidak langsung kena matahari. Tujuannya juga adalah supaya proses absorpsi dari sinar matahari itu bisa maksimal. Oke. Nah, setelah proses pengeringan, nah didapatkan rimpang rajangan yang kering. Nah, jadi ini rimpangnya yang sudah kering. Nah, ini rimpangnya yang sudah kering. Nah, kita bisa simpan dan ini bisa daya tahannya bisa sampai 1 sampai 3 bulan. Nah, asalkan tidak berjamur. Tujuannya pengeringan sebenarnya adalah untuk meminimalkan pertumbuhan jamur mikroba, ya. Pertumbuhan jamur mikroba. Setelah proses pengeringan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan simplisia. Nah, itu pembuatannya adalah yang sudah kering tadi. Nah, yang sudah kering tadi itu dimasukkan ke dalam chopper, dimasukkan dalam penghalus, bisa pakai blender. Kalau di rumah bisa pakai blender. Jadi cukup mudah kita lakukan proses blender sampai halus gitu ya. Lakukan proses blender sampai halus. Jadi prosesnya cukup gampang. Jadi diambil jahenya, dipilih-pilih yang bagus, kemudian dicuci dengan baik. Habis itu dirajang, dipotong kecil-kecil, ya. Kemudian setelah dipotong kecil-kecil, dikeringkan. Setelah dikeringkan, kemudian dihaluskan. Nah, dihaluskan. Nah, namanya dihaluskan tentu pakai ayakan nantinya. Jadi diayak. Kalau ini di rumah bisa juga dilakukan proses ini. Jadi yang halus tadi diayak dulu supaya seragam bentuknya. Nah, ini proses pengayakannya. Bapak Ibu bisa melihat, saudara-saudari semua bisa melihat bagaimana proses mengayaknya sampai didapatkan nanti serbuk simplisia jahe merahnya. Nah, ini prosesnya. Ini yang sudah didapatkan dan setelah ini nanti dimasukkan ke dalam cangkang kapsul itu sendiri. Nah, ini prosesnya, dimasukkan ke dalam wadah. Bisa masukkan ke dalam di dalam wadah maksud kami, dan ini yang sudah jadi, sudah halus. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan di dalam kapsul itu sendiri, di dalam cangkang kapsul. Jadi ada cangkang kapsul yang bisa dibeli, banyak dijual di apotek-apotek cangkang kapsul itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengisian kapsul. Nah, di pengisian kapsul, nah, bagaimana caranya mengisi kapsul? Namun sebelumnya, Bapak Ibu saudara-saudari semua bisa melihat dulu bahwa ukuran kapsul itu bukan hanya satu jenis saja. Ternyata kapsul itu ada beberapa ukuran. Ada namanya ukuran 000, ada 00 dan ukuran 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini volume gramnya nih, ini volume gramnya. Jadi kalau ukuran 000 itu sekitar 1 gram, ukuran 00 itu 0,6 gram, ukuran 0 itu 0,5 gram. Jadi yang paling besar kapsulnya adalah ukuran 000 ini. Jadi yang semakin kecil angkanya maka semakin besar kapsulnya. Ukuran 00 ini lumayan besar dan ukuran 0 ini sedang ini. Ukuran 0. Makanya yang dipilih, yang kami anjurkan untuk kalau mau membuat kapsul jahe merah, yang dipilih adalah ukuran 00 dengan 0 ini. Ya, yaitu di angka jumlah volumenya kalau dimasukkan kapsul dimasukkan serbuk simplisia jahe merah yang tadi yang sudah diayak itu, yang sudah halus itu dimasukkan, maka satu kapsulnya itu 0,6 sampai 0,5 gram. 0,5 gram itu untuk yang 0. Katanya tadi harus sesuai dengan dosisnya. Nah, penggunaannya adalah 3 kali sehari. Jadi misalnya lagi nyeri-nyeri, capek-capek, habis kerja, ataupun misalnya kondisi daya tahan tubuhnya menurun, maka dosisnya yang digunakan adalah 0,3 sampai 1,5 gram dalam sehari. Artinya kalau 0,5 dikali 3 itu pas-pas 1,5 gram dalam sehari. Jadi rentang dosisnya itu masuk. Nah, jadi
dosisnya sudah masuk. Nah, seperti itu. Makanya kami anjurkan ukurannya adalah 0 dan 0,0. Nah, supaya dosisnya sesuai. Jadi tadi sudah memenuhi syarat rasional. Jadi penggunaannya rasional dan berdasarkan bukti klinik. Lalu bagaimana caranya memasukkan dalam kapsul itu tadi yang serbuk yang sudah jadi itu? Nah, berikut prosesnya. Nah, itu bisa pakai tangan, bisa menggunakan mesin pengisi kapsul. Nah, jadi kalau pakai tangan bisa ditotol-totol, ataupun bagaimana caranya dia bisa dimasukkan dalam kapsul jahe merah itu. Nah, itu bisa juga pakai kertas gitu ya, bisa pakai kertas digulung tipis-tipis, kemudian dimasukkan kapsulnya di situ dan ditaburi di atasnya bubuk atau serbuk dari jahe merah itu sendiri. Nah, ini kalau yang pakai mesin ya seperti ini. Kebetulan yang kami gunakan di sini adalah ukuran kapsul yang 0 ya, ukuran kapsul yang 0. Nah, jadi kalau cukup mudah. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau membeli alatnya ini tersedia banyak dan harganya tidak mahal-mahal amat harganya terkait dengan ini. Ya. Ya, setelah ditata dengan rapi, ditata dengan baik, maka langsung diambil simplisia jahe merah yang sudah kita buat di proses sebelumnya, kemudian ditaburi di atasnya dan diisi sampai full. Nah, tadi kalau diisi sampai full, maka kalau ditimbang maka beratnya itu adalah sekitar 0,5 gram. Dan ini saya buktikan sendiri setelah saya mengisi dengan baik ini dengan full, kami menimbang dan didapatkan rata-ratanya sekitar 0,5 gram memang betul. Oke, ini diproses diratakan kapsulnya. Setelah rata semuanya, maka ditutup dengan cakang kapsulnya. Nah, jadi di kapsul itu ada dua, ada ya, kalau Bapak Ibu melihat di proses ini itu ada warna putih dengan ada yang warna biru yang tadi. Nah, ini kemudian kita lakukan proses penutupan. Jadi ditutup satu persatu dengan menggunakan cangkang yang satunya. Ditutup ya. Nah, proses penutupannya ini mesti ditekan sedikit sampai ada bunyi tek. Nah, itu. Nah, pada saat kita menutup kapsulnya ini. Nah, setelah kita tutup semua kapsulnya, ini nanti kapsulnya kita ambil dan disimpan di dalam wadah. Ya, disimpan di dalam wadah. Ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Jadi untuk kapsul ini kita bisa gunakan sebagai anti nyeri, mual muntah, dan ataupun kalau yang mengalami daya tahan tubuhnya lagi menurun bisa langsung gunakan kapsul ini. Dosisnya adalah 3 kali sehari. Diminum 3 kali sehari. Ya, diminum 3 kali sehari sehingga bisa didapatkan efek yang kita inginkan yang tadi, atau efektivitas dari kapsul jahe merah. Nah, kita ini harus yakin karena tadi dari segi literatur sudah dijelaskan bahwa dia memiliki kandungan gingerol dan itu sangat bermanfaat sebagai antioksidan gingerolnya tersebut. Terakhir adalah pengemasan. Jadi kalau sudah dibuat, nah ini bisa dikemas, bisa disimpan di dalam wadah yang tertutup dengan baik. Nah, kebetulan di wadahnya ini saya sudah membuatkan etiketnya juga. Di situ ada khasiatnya, ada peringatannya, ada efek sampingnya. Jadi ini tidak dijual, ini hanya untuk penggunaan kalangan sendiri saja, ya seperti itu. Sudah dibuat, sudah disimpan dengan baik, sudah bisa digunakan dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, bagaimana kapsul jahe merah ini bisa membantu daya tahan tubuh dari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Terima kasih telah menonton video pembuatan kapsul jahe merah atau formulasi kapsul jahe merah ini, dan semoga ada manfaatnya karena sebaik-baik kita, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.